Pak Mawar dengan adanya Pak Mawar akhirnya dengan masalah yang terjadi akhirnya curhatnya di sosmed gitu. Sebetulnya buku saya tuh nggak pernah blow up pertama kali, bahkan bukan dari saya loh. Jadi pertama kali saya tahu soal pernikahan, saya tidak ada bicara sama sekali, tidak pernah menyebutkan juga bahwa saya bercerai, karena sebetulnya ketika saya bercerai, mantan suami saya meminta untuk nggak usah bilang-bilang dulu kita cerai ya. Jadi saya dilarang untuk bicara untuk bicara bahwa saya sudah bercerai. Jadi yang pertama mengupload pernikahan itu nggak lain nggak bukan wedding organizer dari mantan suami saya. Jadi dari situ banyak netizen nge-tag saya, nge-mention saya, ya karena udah terlanjur orang-orang tahu ya saya jawab. Cuma itu kapasitas saya jawab. Benar nggak sih rumah tangganya tadi ya? Kalau pihak ketiga, saya nggak mau ngejelekin siapa-siapa ya mas. Pokoknya aib rumah tangga saya sejujur-jujurnya sampai saat ini pun masih saya jaga. Jadi nggak saya buka semuanya. Udahlah itu cerita masa lalu saya dengan bapaknya anak-anak. Tapi yang jelas, kalau masalah orang ketiganya yang dimaksud adalah istrinya sekarang, lillahi ta'ala, saya memang nggak punya bukti bahwa mereka berselingkuh. Tapi ya saya kembalikan lagi, logikanya kita semua aja sama. Ya biar nanti waktu aja yang ngejawab, Allah kan pasti maha adil. Pak Mawar, kerugian yang dialami Kak. Agama Depok sendiri apa sih? Kenapa? Proses pengadilan agama Depok seperti apa? Proses untuk apa nih? Yang sekarang saya sedang jalan itu hak asuh anak. Alhamdulillah kemarin sudah mediasi berhasil dan hak asuh ada di saya. Sudah dinyatakan oleh, tapi nanti tanggal 20 ada sidang putusan. Jadi baru berhasil mediasinya aja. Belum ketok palu banget. Tapi sekarang anak-anak sama siapa? Sama saya. Udah sama Sama saya. Ya, yang masih ditanggung. Nafkah saya tidak pernah meminta. Jadi ya inisiatif papanya aja. Tapi kalau masih dikirim. Apa sudah tidak dikirim? bulan ini belum. Tidak ada. Bulan ini belum ya. Karena mungkin masih baru awal, terakhir kirim itu awal Maret ya. Awal Maret. Menjelang puasa ini ada pertemuan? 4 juta rupiah. Menjelang Kenapa? puasa ini ada 4 juta pertemuan? untuk 3 anak. Bulan Maret itu dia kasih 2 kali. Kalau Keputusan ya Bang? ya 8 juta pertama, terus dia transfer lagi 4 juta untuk 3 anak ya. Jadi 12 juta. Jadi Kalau kalau yang sempat mengalami kesulitan buat ketemu anak. tidak pernah. Bahkan maaf mas. Bahkan saya selalu bertanya sama papanya hampir setiap hari kapan mau ke rumah. Tapi papanya yang selalu bilang saya belum siap. Saya ada bukti chatnya kok. Bulan puasa ini sudah ketemu anaknya papanya? Buka aib sendiri di podcast. Kenapa? Mungkin tanggapannya Jadi kan gini, kalau soal podcast sebetulnya tidak semua podcast saya terima. Jadi memang saya hanya bicara di podcast yang memang saya kenal baik. Seperti di Ruben itu kan memang sahabat saya sudah lama. Jadi tujuan saya bicara di podcast itu memang supaya nggak terlalu ribut aja sih gitu. Kalau ngebuka aib ya gimana dong mas, bukan saya yang ngebuka aib. Jadi Jadi dirimu sendiri sudah move on nggak sih? insya Allah. Oke, lagi dari Ramadan pertama nih. Ada ini mbak apa yang Pak Mawar, kerugian dari kasus ini dong Kak. kenapa? Kerugiannya ada nggak sih selain? Kerugiannya yang jelas anak saya, psikis anak saya itu yang sangat saya sesalkan dari keputusan mantan suami saya yang menikah. Sekali lagi harus garis bawahi ya, bukan status sosialnya istrinya, tapi orang tersebut dikenal baik oleh anak saya sebagai babysitter. Tiba-tiba sekarang peluk-pelukan dengan papanya, itu yang bikin buat saya kerugian besar, karena luka batin anak-anak itu nggak akan bisa saya sembuhkan dengan instan. Hanya itu. Jadi kerugiannya hanya kalau masalah materi uang gitu-gitu udahlah, itu cuma ya jelas saya. Tapi anak-anak udah tahu Kak Mawar. Kenapa? Kalau papahnya udah menikah sama Malah anak saya duluan. Jadi saya tahu dan saya ngumpetin, tapi anak saya kan udah melek gadget ya. Jadi dia lihat di YouTube dan dia langsung samperin saya, kasih tahu dan sekaligus bertanya kenapa Didi kok sama Teteh. Ada komunikasi gimana? Pak Mawar sendiri ngejelasinnya gimana Kak? Membeli pengertiannya. Jelas nggak bisa jelasin apa-apa, masih shock gitu. Nangis doang. Mawar berarti ada komunikasi. Tapi soal kasus ini sempat dipertanyakan nggak ke publik? Oh,
Iya. Jelas saya tanya, tapi saya juga bilang bahwa seharusnya kan ini bisa dicegah ya, karena beliau kan yang melaporkan kan kuasa hukumnya, beliau kliennya, ada wewenang harusnya dari seorang klien untuk stop gitu ke kuasa hukumnya, tapi beliau bilang ya kita jalani aja prosesnya, aku jadi dan dia pun jadi saksi, katanya sih meringankan saya, katanya. Jadi single parent sekarang. Kenapa? Single Bukan parent. jadi single parent. Insya Allah enggak ah. Tapi Mawar. Awas. Belakang. Aduh. Belakang. Apa yang paling berat? Kasihan anak. Itu putus. Kasihan anak saya sendirian sahurnya gitu, biasanya ada bapaknya gitu aja. Mawar ada pemeriksaan tambahan lagi? Pernah bertanya nggak sih biasanya menu apa yang paling Makan mie instan kalau Oke, makasih Mawar. Makasih Kak Mawar. Segera lah ya, kita laporkan.